Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wiratama, NIM 2212210, Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi komunikasi perangkat mobile. Simulasi jaringan komunikasi perangkat mobile bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perangkat mobile seperti smartphone atau sensor IoT saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan seluler. Simulasi ini membantu kita memahami alur transmisi data, protokol yang digunakan, hingga pemantauan performa jaringan. Tahap kedua atau level 1 perangkat mobile. Level pertama menggambarkan komponen fisik dari perangkat mobile. Poin pertama, pengirim sinyal. Perangkat mengirim sinyal ke jaringan untuk memulai komunikasi. Poin kedua, penerima sinyal. Menangkap sinyal dari jaringan atau perangkat yang lain. Poin ketiga, antena. Berfungsi sebagai media pengirim dan penerima gelombang radio. Poin keempat, baterai. Menyediakan daya untuk komunikasi. Poin kelima, user interface. Memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komunikasi. Jadi, di level ini kita menggambarkan bagaimana perangkat bekerja secara fisik untuk dapat berkomunikasi. Tahap ketiga atau level 2 jaringan seluler. Level kedua menunjukkan komponen jaringan yang berinteraksi dengan perangkat mobile. Poin pertama, BTS, Base Transceiver Station. Menyalurkan sinyal dari dan ke perangkat mobile. Poin kedua, MSC, Mobile Switching Center, pusat pengendali panggilan dan data antar BTS. Poin ketiga, HLR, Home Location Register, menyimpan data pelanggan, nomor, paket, data, dan sebagainya. Poin keempat, VLR, Visitor Location Register, mencatat lokasi perangkat sementara. Di tahap simulasi, komponen-komponen ini penting untuk melihat bagaimana data berpindah dan bagaimana mobilitas pengguna mempengaruhi koneksi. Tahap keempat atau level 3, protokol komunikasi. Pada level ini, kita masuk ke lapisan logika komunikasi data. Poin pertama, TCP atau IP. Dasar komunikasi internet. Poin kedua, UDP. Untuk transmisi cepat konfirmasi. Poin ketiga, SIP, Sensation Initial Protocol, memulai dan mengakhiri sesi komunikasi, misalnya panggilan VoIP. Poin keempat, RTP, Real Time Transport Protocol, membawa data audio atau video secara real time. Poin kelima, HTTP, mengatur pertukaran data berbasis web. Level ini menunjukkan bagaimana data dikemas, dikirim, dan diatur selama simulasi berlangsung. Final outcome atau hasil akhir. Setelah simulasi selesai, kita akan mendapatkan output berupa analisis performa jaringan, misalnya efisiensi transmisi, stabilitas koneksi, dan konsumsi daya. Hasil ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan desain jaringan atau nilai kinerja protokol. Jadi, secara keseluruhan, simulasi ini menggambarkan seluruh proses komunikasi perangkat mobile, mulai dari perangkat fisik, jaringan pendukung, protokol komunikasi, hingga pengujian performa. Dengan simulasi seperti ini, kita bisa memahami pengoptimalan sistem jaringan mobile sebelum diterapkan secara nyata. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.